menyampaikan kajiannya atau materi kajiannya. Kami undang antum semua para pendengar dan juga para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz melalui telepon di nomor 022-86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776 atau melalui kolom komentar yang ada di Facebook maupun juga YouTube atau Instagram yang antum ikuti kajian ini. Alhamdulillah Ustadz sudah ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah ini untuk menyampaikan kajiannya dan kami silakan kepada Ustadz dan selamat mendengarkan dan mengikuti kajian ini. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain di kota lain dimanapun, juga pada para pemirsa TV manapun, juga para netizen melalui akun media manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih berkutat pada pembahasan keutamaan melangkah ke masjid dan kita memasuki pembahasan hadis terakhir dalam bab ini. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Qala Allah azza wa jalla, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian melihat seorang laki-laki terbiasa ke masjid, maka saksikan dia dengan keimanan. Saksikan bahwa dia orang beriman. Karena Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Juga mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu berkata At-Tirmidzi bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Hasan menurut versi Imam At-Tirmidzi. Selain Imam At-Tirmidzi, hadis ini pun diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Al-Mustadrak, juga Imam Ibnu Hibban, juga Al-Hakim dari jalan Daraj dari Abul Haytham. Berkata Imam Al-Hakim, Sahihul Isnad wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis ini sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, tapi beliau Imam Al-Hakim menyatakan hadhihi tarjamatun lil musirrina lam yakhtalifu fi sihhatiha wa sidqi ruwatiha. Hadis ini bercerita tentang orang yang musir. Musir itu yang terus menerus. Setiap sholat selalu pergi ke masjid. Maka tentang orang yang seperti itu tidak ada ikhtilaf tentang kesihahannya. Akan tapi Imam Az-Zahabi menyatakan Daraj ini banyak hadis-hadisnya yang mungkar. Daraj salah satu di antara rawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini dari Abul Haytham, dan
ini menunjukkan kedhaifannya. Berkata Syekh Salim bin Id al-Hilali, isnaduhu dhaif. Illatuhu daraj fa inna riwayatihi an Abil Haytham dhaifah. Hadis ini sanadnya dhaif. Illatnya atau cacat dari hadis ini karena ada rawi namanya Darraj. Riwayat Darraj dari Abul Haytham ini dhaif. Berdasarkan hal inilah maka secara sanad hadis ini dhaif. Tapi maknahu sahihun dallat alaihi al-ayatul madhkurah ba'dah. Tapi makna yang terkandung dalam hadis ini sahih. Terkuatkan oleh ayat yang dinukil setelah hadis ini, yaitu surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Kata Allah Azza wa Jalla, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman juga kepada hari akhir, lalu mereka menegakkan sholat, lalu mereka pun menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di akhir dari ayat ini Allah menyatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka asa ini sudah sering kita jelaskan maknanya pasti. Pastilah mereka itu termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata beliau, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini menunjukkan persaksian Allah tentang keimanan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis ini, dan ada beberapa hadis lain yang senada dengan lafaz yang berbeda. Seperti hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, innama ummarul masajid hum ahlullah. Hanyalah para pemakmur masjid-masjid itu mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang semakna dengan ini banyak yang diriwayatkan dari beberapa perawi yang dinukil oleh para ahli tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis lain yang juga diterima dari Anas secara marfu, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Dan ini menunjukkan tentang salah satu di antara keutamaan ahlul masjid. Merekalah yang menjadi penyebab dipalingkannya musibah dari satu kaum. Satu desa tadinya akan ditimpakan musibah. Tapi Allah palingkan ini musibah, Allah gagalkan ini musibah, Allah batalkan ini musibah, hanya karena melihat para ahlul masjid. Sebagaimana dalam hadis qudsi, berfirman Allah Azza wa Jalla, wa izzati wa jalali, inni la ahammu bi ahli al-ardi adzaban. فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين فيا وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kegagahanku dan kemuliaanku, aku sangat ingin menimpakan azab kepada penduduk bumi.
Maka ketika aku melihat kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, yaitu memakmurkan masjid, ahli masjid, juga melihat kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan juga melihat kepada orang-orang yang selalu beristighfar di waktu dini hari, maka aku palingkan azab ini dari mereka. Dan hadis ini ada beberapa lafaz yang semuanya diterima dari Anas bin Malik secara marfu. Dalam hadis lain berkata Nabi SAW, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَامَةً نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَ عَنْهُمْ. Apabila Allah ingin menimpakan azab kepada suatu kaum, terus tiba-tiba Allah melihat kepada ahli masjid, maka Allah palingkan azab itu dari kaum tersebut. Dan ini menunjukkan atau menjelaskan salah satu di antara faidah dari berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat di setiap waktu sholat. Pertama, menjadi penyebab dipalingkannya azab yang tadinya Allah akan timpakan kepada kaum tersebut. Dari sinilah orang-orang durhaka, orang-orang ahli maksiat yang menjadi penyebab pengundang turunnya azab Allah mestinya berterima kasih kepada ahli masjid. Karena adanya ahli masjid, Allah tidak jadi menimpakan azab tersebut kepada kaum tersebut. Keduanya, berjamaah di masjid itu tak ubahnya seperti benteng dari godaan syaitan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna syaitana dhi'bul insan, kadhi'bil ghanam ya'khudhu syatal qasiyah wan nahiyah, fa iyyakum wasya'ab wa alaikum bil jamaah wal amah wal masjid. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia, seperti serigala bagi domba. Bahaya nggak domba? Ya bahaya, selalu diincar oleh serigala. Tapi serigala itu hanya akan menerkam siapa? Domba-domba yang terpisah dari rombongannya, dari kelompoknya. Jadi serigala menerkam domba yang terpisah dari golongannya, maka hati-hati kalian dari menyempal, dari memisahkan diri dari riungan atau kumpulan orang. Wa'alaikum bil jamaah wal amah, hendaklah kalian berkumpul secara berjamaah, wal masjid, dan juga berkumpullah di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, hadis ini sampai kepada Amr bin Maimun al-Adawi, seorang tabi'in. Berkata Amr bin Maimun, Adraktu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hum yaqulun innal masajida buyutullah fil ard wa innahu haqqun 'ala Allahi ay yukrima man zarahu fiha. Aku berjumpa dengan banyak sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat itu berkata bahwa masjid-masjid itu rumah-rumah Allah di muka bumi, dan sudah selayaknya bagi Allah memuliakan orang-orang yang mengunjunginya di rumah-rumahnya tersebut. Dan salah satu bentuk pemuliaan Allah itu, seperti yang sering kita terangkan di hadis-hadis yang lalu, ya, setiap langkahnya dihitung pahala, setiap langkah kirinya dihitung penggugur dosa, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain yang sudah dijelaskan dan juga yang akan dijelaskan dalam bab yang berikutnya. Itu yang kemarin kan menjelaskan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Kita belum membahas apa keutamaan berada di dalam masjid. Itu nanti pada bab yang berikutnya setelah ini.
Bagaimana Allah memuliakan ahlul masjid yang dianggap sebagai tamunya, dan aturan Allah Azza wa Jalla mengharuskan, mewajibkan pribumi untuk apa? Untuk memuliakan tamu. Dan ini bukti nyata dari keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu aturan Allah. Maka Allah pun akan memuliakan tamu-tamunya. Salah satu di antara tamu Allah itu adalah ahlul masjid. Termasuk juga tamu-tamu Allah adalah para jamaah haji, para jamaah umroh. Allah muliakan. Spesial itu mah. Sampai-sampai pada waktu hari Arafah, seluruh kaum muslimin disunnahkan untuk melakukan saum Arafah, dengan iming-iming dihapus dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi khusus para tamu Allah yang sedang wukuf di Arafah, mereka diperintahkan untuk tidak saum. Diperintahkan untuk makan dan minum. Karena apa? Karena tidaklah pantas pribumi membiarkan tamunya merasakan kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Jadi di saat orang-orang di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu saum, para jamaah haji yang wukuf di Arafah mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Itulah cara memuliakan tamu yang Allah tunjukkan. Termasuk di antara orang yang Allah anggap tamu dan akan Allah muliakanlah para ahli masjid. Hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Man sami'an nida bis shalah thumma lam yujib wa lam ya'til masjid wa yusalli fala salata lahu wa qad asallaha wa rasulah." Siapa orang yang mendengar seruan untuk sholat? Apa seruan untuk sholat? Adzan. Tapi dia tidak memenuhinya dan tidak mendatangi masjid, dan dia sholat di rumahnya, fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Wa qad asallaha wa rasulahu, dan dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah, maka karena wajibnya bagi laki-laki mendatangi sholat di masjid ketika azan, maka siapa yang tidak mendatanginya tanpa uzur, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun makna dari innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, pertama orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini sebagai supporternya, sebagai penyemangat atau sebagai pendorongnya, yang memberi motivasi kenapa orang sampai memakmurkan masjid Allah, mendatangi masjid Allah di saat sholat. Faktor pendorongnya adalah apa? Iman kepada Allah dan hari akhir, yang memerintahkan ke masjid Allah. Masjid itu rumah Allah, dan Allah mengiming-imingi banyak keutamaan bagi orang yang ke masjid, dan mengancam beberapa ancaman bagi orang yang tidak ke masjid. Otomatis orang yang beriman kepada Allah termotivasi, terdorong untuk ke masjid. Kedua, keimanan kepada hari akhir. Semua yang Allah ancamkan, yang Allah janjikan, hanya Allah akan berikan di akhirat nanti. Di hari akhir nanti. Dihapusnya dosa, ditambahnya pahala, ada doa dan ampunan
minta ampunan dari para malaikat, kemudian ada cahaya yang akan menerangi jalan-jalannya di akhirat yang terang benderang, itu semua akan teralaminya di akhirat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka akan menerangi sebelah kanannya dan di depannya dan sebelah kanannya. Ini hanya terjadi di akhirat, bukan di dunia. Yang iman kepada hari akhirat, tambah lagi awalnya di iman kepada Allah, pastilah akan terdorong untuk ke masjid. Ini yang pertama. Makanya orang yang tidak punya keimanan kepada Allah dan hari akhir, tidaklah layak untuk menjadi apa? Menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Dan ini yang menjadi penyebab Allah mengazab orang-orang tersebut. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah. In awliya'uhu illal muttaqun. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bagaimana Allah tidak akan mengazab mereka? Padahal mereka menghalang-halangi manusia dari masjid Allah. Padahal mereka bukanlah ahli yang mengurus, orang yang layak untuk mengurus, memakmurkan masjid Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada yang layak untuk menjadi pemakmur masjid-masjid Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketakwaannya ini yang mendorong dia. Keimanannya kepada Allah dan hari akhir ini yang mendorong dia untuk selalu berangkat ke masjid. Ini kriteria pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Karakteristik yang pertama dari ahlul masjid adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang keduanya wa aqamas shalah ay allati hiya akbar ibadatil badan. Yang kedua melakukan seagung-agung ibadah badan, yaitu sholat. Pergi ke masjid itu untuk sholat. Bukan untuk memanfaatkan wifi masjid. Kan ada ya, masjid pasang wifi. Jadi rajin ke masjid, tapi bukan niat untuk menegakkan sholat di sana. Nebeng wifi-nya. Sholat sih sholat. Nah, sebab kalau hanya masuk masjid nggak sholat, hanya nebeng wifi, pertama malu, yang kedua mungkin dilarang oleh DKM, digelendang, digelendang tadi apa? Digerutuin oleh DKM-nya, kamu ke masjid cuma wifi, sholat nggak, kan gitu. Makanya dia sholat. Tapi ketika wifi-nya putus atau telat bayar, nggak ada wifi, nggak sholat lagi ke masjid tuh. Di rumah. Atau cari masjid lainnya. Ini pergi ke masjid bagi orang yang ahlul masjid benar-benar untuk sholat. Menegakkan sholat. Sebab sholat baru dikatakan ditegakkan kalau dilakukan berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam masjid. Ini karakter yang kedua, menegakkan sholat. Ketiga, wa ataz zakah, maksudnya dia juga menunaikan seutama-utama ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu adalah ibadah dengan harta, yaitu zakat. Ada apa? Ada pengorbanan psikis. Secara kejiwaan orang sayang kepada hartanya. Hasil peras keringat, banting tulang, dug hulu pet nyawa, tisuk jedur napikan kasore jeder, suku di jen hulu-hulu di jen suku untuk mencari harta. Setelah dapat, harus dikeluarkan sebagian, 2,5%. Secara psikis sayang. Tapi karena tahu ini perintah Allah yang diimaninya, dan akan dapat balasan di akhirat yang diyakininya, dia keluarkan. Tidak sekedar zakat, juga ditambah infak dan sedekah. Itulah seutama-utama ibadah dengan harta
yang juga mengandung apa? Mengandung nilai-nilai sosial. Membantu orang, berbuat baik kepada orang, menyenangkan orang. Orang yang dikasih penyaluran zakat, infak, dan sedekah, senang apa gembira mereka? Senang dan gembira dan bahagia. Dan ini amal sosial yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Seutama-utama amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Salah satunya memberi infak, memberi sedekah. Dan itu menunjukkan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Dan itu yang membuat dia itu menjadi manusia yang terbaik dan manusia yang juga dicintai oleh Allah. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Lebih banyak manfaat untuk manusia lain berarti lebih baik dia. Kebaikan seorang dilihat dari segitu. Sejauh mana dia bermanfaat bagi orang lain. Dan itu juga yang menjadi penyebab kecintaan Allah tercurah kepada dia. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu al qalbil muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan perasaan senang, perasaan gembira, perasaan bahagia kepada hati seorang muslim. Ini karakter yang ketiga, menunaikan zakat. Keempat, nah ini nih. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang menyebabkan mereka itu tidak tercegah, tidak terhalang pergi ke masjid untuk melakukan aktivitas ibadah. Walaupun umpamanya ada risiko berangkat ke masjid. Apa risikonya? Ya bagi orang tertentu, di tempat tertentu, dalam keadaan tertentu, mungkin saja ya. Karena jauhnya jarak antara dia ke masjid menyebabkan di tengah jalan ada rampok, di tengah jalan ada binatang buas, ya, di tengah jalannya mungkin ada lubang yang karena gelapnya tidak terlihat, mungkin dia jatuh terprosok ke dalamnya. Ada resiko. Di zaman umpama PKI dominan atau bukan dominan lah. Walaupun sedikit tapi mereka itu aktif. Ustadz-ustadz, para ahli masjid diincar. Beberapa tahun atau bulan yang lalu. Kan ada orang-orang tertentu yang diincar di banjur sama air kerasnya. Ustadz-ustadz tertentu. Keluar dari rumah mau ke masjid pakai sarung, pakai kopiah. Datang motor menghampiri. Setelah dekat, dan seterusnya. Ada risiko. Dalam kondisi tertentu ya ke masjid ada risiko. Untuk sholat, untuk ngaji, untuk ceramah, untuk dakwah, apalagi untuk jihad. Walam yakhsha illallah. Semua itu tidak ditakuti. Semua itu tidak bisa menghalangi dia untuk menunaikan tugasnya sebagai seorang muslim. Sholat berjamaah di masjid atau berdakwah, menyebarkan syiar agama Allah Azza wa Jalla. Walam yakhsha illallah. Ini yang menyebabkan mereka itu tak bisa dihentikan untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan. Segede apapun risikonya. Lebih gede risikonya, lebih menantang. Lebih terpacu untuk menguji keimanannya. Ini 4 karakter yang dimiliki oleh ahlul masjid. Pertama, iman kepada Allah dan hari akhir. Kedua, menegakkan sholat. Ketiganya, menunaikan zakat.
Yang keempatnya, tak ada yang ditakutinya selain Allah Azza wa Jalla. Maka efeknya Allah memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah. Allah menyatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka pastilah Allah akan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh hidayah. Dari sini kita tahu bahwa keempat poin tadi adalah amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah. Kalau mau memperoleh hidayah dari Allah, pertahankan 4 karakter ini. Iman kepada Allah dan hari akhir itu fondasi jelas ya. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, belum kena kewajiban zakat, infak dan sedekah. Kemudian jangan takut kepada apapun. Termasuk jangan takut kepada ancaman psikis, bulian psikis. Kalau tadi bulian atau ancaman fisik, dibunuh, dipukul, ditusuk, dibanjur air keras, diapa-apakan, itu fisik. Kadang-kadang, dan ini seringnya bukan kadang-kadang, secara psikis. Disebut ekstremis, disebut radikalis, disebut fundamentalis, disebut teroris gitu kan. Sampai para pejabat sendiri banyak menyatakan bahwa masjid adalah tempat pengkaderannya para teroris. Bahwa pesantren ya tempat pembinaan calon-calon teroris. Penghafal Al-Quran disebut dengan calon-calon teroris. Ada kan yang mengatakan begitu? Itu bulian itu. Tidak akan keluar dari mulut seorang muslim. Kalau dia mengaku muslim, dijamin itu munafik. Yang lebih menganggap saudara kepada orang-orang kafir dan menganggap musuh kepada sesama muslim. Omongannya kepada sesama muslim selalu nyinyir. Selalu apa? Negatif. Selalu memojokkan. Apalagi muslim yang loyal, yang taat. Para penghafal Al-Quran disebut calon-calon teroris. Para santri juga disebut sebagai calon-calon radikalis. Ahli masjid disebut sebagai fundamentalis. Dan seterusnya dan seterusnya. Bulian itu. Celaan. Maka seorang muslim disebut apapun, nggak gentar. Tidak lantas, saya mau. Ngapain ibadah ke masjid? Disebut teroris. Akhirnya udah nggak ke masjid lagi biar selamat dari cacian orang. Cemen gitu mah. Ya. Allah menyatakan salah satu di antara karakteristik dari jundullah, tentara Allah, adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dan pastilah orang yang berada di atas kebenaran dicela oleh orang-orang yang memusuhi kebenaran itu. Tak ada seorang pun nabi kecuali banyak yang memusuhinya. Padahal kurang apa nabi? Dari segala segi. Dari segi akhlak paling mulia. Dari segi kebaikan paling banyak kepada setiap orang. Ya. Dari segi cara mengajak, cara berdakwah paling bijaksana. Makanya terpilih oleh Allah menjadi para nabinya di zamannya masing-masing. Apakah selalu dipastikan disukai semua orang? Enggak. Ditentang, dimusuhi, dibenci, bahkan dibunuh. Banyak nabi-nabi yang mati dibunuh. Ada yang berusaha dibunuh tidak berhasil, banyak. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk dibunuh. Allah menjaganya, menyelamatkannya sampai akhir hayatnya. Beliau wafatnya bukan karena dibunuh oleh orang kafir. Jadi semua itu sunnatullah. Menyadari bahwa itu adalah risiko dari sebuah kebenaran, mereka siap dan tidak takut. Tidak takut dicela, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut diancam, tidak takut dibuli, tidak takut dibunuh sekalipun. Walam yakhsha illallah, mereka itu tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini karakteristik seorang muslim sejati. Makanya kalau ada akhwat, kemudian ngaji, kemudian menutup aurat, lalu dicela, disebut ninja, disebut berbagi sawah, disebut emak-emak, disebut segala macam. Akhirnya dibuka lagi, cemen yang begitu. Itu bukanlah karakter seorang muslim. Seorang ikhwan yang baru ngaji, kemudian memelihara jenggot, selalu dikopiah untuk menunjukkan identitas. Kopiah itu tidak sunnah. Tapi itu identitas. Ya, kemudian cingkrang, lalu dikata-katain orang, itu kambing saya lepas, hanya karena berjenggot. Itu orang kebanjiran di mana? Hanya karena cingkrang. Kemudian, saya mah nggak kuat, dicela begitu. Akhirnya dipanjangin lagi, jenggotnya dicukur lagi. Cemen yang gitu. Kalau memang takut resiko, jangan berjuang. Jangan menjadi pejuang. Jadilah pecundang. Walam yakhsha ilallah. Orang seperti inilah orang-orang yang akan Allah berikan hidayah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka lah orang-orang yang dipastikan akan telah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, man waharallaha wa amana bil yaumil akhir. Yaqulu man amana bima unzila ilaih bima anzalallah wa aqama shalah yani as-salawatul khamas wa lam yakhsha illallah yaqul lam ya'bud illallah thumma qala fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin yaqulu ta'ala inna ulaika humul muflihun. Siapa orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan beriman kepada hari akhir dengan mengatakan, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan, mendirikan sholat yang 5 waktu. Kalau sholat yang wajib yang 5 waktu didirikan dengan sebenarnya, dari segala aspeknya, dijamin, dipastikan akan melahirkan amalan-amalan sholat sunat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada Allah, maknanya tidak menyembah apapun kecuali hanya Allah. Pada zaman itu menyembah Allah itu berisiko berat loh. Ketika di Mekah itu berisiko berat. Dibuli, disiksa, diintimidasi, dipojokkan dan seterusnya. Tapi tetap tangguh. Walam yakhsha illallah. Tidak ada yang takuti kecuali Allah. Maka merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Berdasarkan hal itulah maka ada beberapa karakter pokok bagi orang-orang yang disebut ahlul masjid. Pertama, mereka orang ahli tauhid. Yang mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Tauhidnya kuat. Kedua, akidahnya mantap. Dan ini terlihat dari keimanannya kepada hari akhir. Yakin hari akhir itu ada. Wa fil akhiratihum yuqinun. Dan kepada hari akhirat, wa bil akhiratihum yuqinun. Kepada hari akhirat mereka itu yakin. Yakin adanya hari akhirat, yakin adanya hari pembalasan di sana. Ada hisab, ada pembalasan. Ini akidah. Pertama tadi tauhid, yang kedua akidah. Yang ketiganya mereka itu ahlul masjid. Mereka itu ahli salat. Mereka itu selalu memelihara salatnya yang 5 waktu didirikan dengan sebenar-benarnya. Dan berefek melahirkan salat-salat sunat. Siapa orang yang mengecap kelezatan kenikmatan salat fardu yang 5 waktu, niscaya dia akan kehausan dan kelaparan terhadap solat-solat yang lainnya. Ingin solat lagi. Kata orang Sunda mah ganggaraten. Solat yang 5 waktu itu tidak cukup memuaskan dirinya karena apa? Karena masih ingin tapi harus sudah selesai. Itu yang kata orang Sunda disebut apa tadi? Ganggaraten. Kenapa tidak begitu memuaskan? Karena berjamaah. Inginnya panjang, bacaannya inginnya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang, semuanya. Tapi karena berjamaah nggak bisa sepanjang itu, baik sebagai imam ataupun sebagai makmum.
Seusai sholat, jiwa ini masih ingin. Dan Allah fasilitasi dengan sholat-sholat sunat. Dengan sholat rawatib. Dengan sholat sunat lain siang ataupun malam. Dengan sholat yang boleh dilakukan kapan saja yang disebut dengan sholat mutlak kok. Difasilitasi. Ini buah dari tegaknya sholat yang 5 waktu. Melahirkan semangat yang gede untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Jadi 5 karakter yang dimiliki oleh ahlul masjid. Pertama, tauhidnya mantap dan lurus. Itu akidah. Yaitu apa? Kalimatut tauhid, iman kepada Allah. Kedua, akidahnya juga mantap. Keimanan kepada hari akhir. Beserta segala macam konsekuensinya. Karena di hari akhir itu ada pembalasan, ada hisab, dia takut sengsara. Makanya dia rem dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Dia support dirinya untuk melakukan semua yang Allah perintahkan. Agar bahagia di akhirat. Ketiganya menegakkan salat. Keempatnya menunaikan zakat. Dan yang kelima tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Tidak takut dicela, tidak takut terancam nyawa. Maka Allah masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang akan memperoleh hidayah. Secara pasti Allah menyatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa ini adalah pasti. Pastilah Allah Azza wa Jalla akan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah penjelasan hadis terakhir dalam bab keutamaan berjalan menuju masjid. Insyaallah nanti akan kita bahas bab selanjutnya, keutamaan menunggu sholat di dalam masjid. Ya. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Nah, syukron Ustaz atas penyampaian kajian di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada antum semua para pendengar dan juga pemirsa, sekarang giliran antum semua untuk bisa bertanya jawab dengan Al Ustaz. Kami persilakan berikan pertanyaannya melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana untuk membedakan orang yang bertauhid dan yang tidak bertauhid? Karena kadang-kadang orang yang nggak bertauhid itu bicaranya lebih giat gitu, sedangkan tidak menjalankan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono. Barakallahu fiik. Pak Mulyono bertanya bagaimana cara membedakan orang yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid. Bertauhid ya, bukan bertaukid. Bertauhid pakai ha. Artinya bertauhid itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Cara membedakannya, lihat siapa yang dia sembah. Kalau dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada orang yang sudah mati. Meminta kepada Allah tapi juga meminta ke kuburan. Maka itu tidak bertauhid karena menduakan Allah dalam hal ibadah. Berdasarkan hal itulah, pertama lihat dari amalannya. Yang kedua, ya omongannya bisa mencerminkan tauhid dia itu benar apa bengkok. Kalau dia mengatakan ya mudah-mudahan saja ya Dewi Sri tahun ini berpihak kepada kita, panen kita mujur, itu sudah musyrik. Karena dia berkeyakinan yang menumbuhkan panen tanaman dia itu siapa? Bukan Allah, Dewi Sri. Itu dewa wanita yang diyakini oleh kaum yang lain, oleh agama lain. Itu sudah musyrik. Ya. Kemudian berdoanya bukan ke Allah, ke Dewi Sri. Kemudian melakukan ritual tertentu, membakar kemenyan yang diyakini asapnya sampai tercium ke Dewi Sri. Itu syirik, tidak lagi bertauhid.
Nah, sekarang orang yang tidak bertauhid banyak omong. Nah, itu yang bisa menjadi ciri. Isi omongannya itu benar apa salah. Kalau banyak omong tapi semua omongannya benar, ya bagus. Berarti dia berilmu. Para ustadz kan banyak omong ya. 1,5 jam nggak berhenti-berhenti. Kadang kalau tabligh akbar biasa 2 jam, 2,5 jam gitu. Nggak berhenti-berhenti tuh. Banyak omong tuh. Benar apa salah yang disampaikannya? Ya, kebanyakannya benarnya. Ada mungkin 1-2 kata, 1-2 kalimat keceletot lidah mungkin. Tidak disengaja mungkin. Atau disengaja karena kebodohan, kekurangtahuan dia dalam perkara tertentu mungkin. Tapi secara umum benar. Maka untuk membatasi kekeliruan, kesalahan, bahas kitab. Karena kitab ini dari ahlinya, dari para ulama. Membacakannya, menterjemahkan, menyampaikannya. Tapi kalau materi dikarang sendiri, ya materinya saya karang sendiri, cari ayat, cari hadis. Penafsirannya, ayat ini menurut dia, syarah hadis ini menurut dia. Ini berbahaya, beresiko. Lebih banyak salahnya nanti daripada benarnya. Ya, karena kebodohannya memaksakan dia untuk berbicara di luar kemampuannya. Bisa salah, bisa keliru. Jadi kalau banyak omongnya itu semuanya benar berdasarkan ilmu, ya bagus. Tapi kalau umpamanya dia bukan ustadz, tidak berilmu, banyak omong, maka dari banyak omongnya terketahui kebodohannya. Peribahasa mengatakan tong kosong nyaring bunyinya, air beriak, tanda tak dalam, air berguncang, tanda tak penuh. Kalau umpamanya sungai terus beriak, terdengar riaknya, itu nggak dalam itu. Banyak batu-batu, dangkal itu paling semata kaki gitu ya. Sebab kalau dalam mah tenang. Ya enggak? Kalau dalam mah nggak bunyi. Air berguncang, tanda tak penuh. Kalau umpamanya poci, atau teko, atau apa yang biasa dipakai ini air teh, tempat air teh, di zaman baheula apa? Gentong. Kalau dikoclak-koclakan, berguncang, koclak-koclak, berarti tidak apa? Tidak penuh mah. Ya berat, ya dikocak-kocakan nggak bunyi, digoyang-goyang nggak bunyi. Lahirlah peribahasa air beriak tanda tak dalam, air berguncang tanda tak penuh, tong kosong, nyaring bunyinya. Kalau tong yang kosong, coba ditakol, tong, nyaring. Tapi kalau diisi, apa aja penuh, beras, pasir, air, ditakol. Apa bunyinya? Bleb, 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 nggak nyaring. Oleh karena itulah maka orang yang banyak berbicara akan terketahui kebodohannya, ya. Lihat pembicaranya. Kalau pembicaraannya itu umpamanya keliru, salah, menyimpang, banyak ro'yu, banyak akal, ini orang bodoh. Kecuali kalau banyak omongnya itu adalah seorang alim yang sedang ngajar. 2 jam ngomong terus, banyak omong. Tapi tidak keluar dari rel, tidak keluar dari tema yang sedang dibahas yang merujuk kepada kitab yang bersumber dari para ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon yang berikutnya. Kita angkat, ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Iqbal, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Fadal. Ustaz, tadi saya menyimak dari hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Disebutkan tadi bahwa kemungkinan hadis ini adalah dhaif. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kan tadi berfirman, ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Itu adalah sangat jelas, ya Ustaz, bahwasanya orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Nah, mohon mungkin sedikit penjelasan kenapa dikategorikan hadis tersebut hadis dhaif, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dentis Pak Iqbal. Pak Iqbal di Muhammad Toha. Beliau dokter gigi. Tadi hadisnya dhaif, kan isinya benar ya. Sudah diterangkan apa alasan kedhaifannya. Dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Darraj. Menerima hadis ini dari Abu Haytham. Darraj ini disebut dengan sebutan kathirul manakir. Banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Mana mungkar itu diingkari oleh para ulama tentang kesahihannya. Tidak diakui. Oleh karena itulah maka hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang di dalamnya ada rawi namanya Darraj tadi adalah hadis yang dhaif. Secara sanad dhaif. Dhaif itu belum tentu bohong, enggak. Tapi juga belum tentu sahih, belum tentu benar dari Rasulullah SAW, belum tentu bohong. Diragukan. Nah, yang ragu ini ditolak. Tidak diterima oleh para ulama. Lebih baik dalam rangka memelihara kemurnian agama, maka ditolak. Khawatir ada ajaran yang masuk ke dalam agama yang bukan berasal dari agama ini. Dalam rangka memelihara kemurnian agama ini. Tapi dari segi makna, dari segi isi, hadis ini benar sesuai dengan ayat. Juga sesuai dengan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Yang sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Hadis ini kan menyatakan, kalau kalian melihat ada seorang laki-laki yang selalu berangkat ke masjid, saksikan bahwa dia itu iman. Isinya benar apa salah ini hadis? Benar. Sesuai dengan ayat. Oleh karena itulah maka dipakai oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dimasukkan. Imam An-Nawawi tahu nggak ini dhaif? Beliau ahli hadis, jauh lebih tahu daripada kita. Hadis ini bukan riwayat Imam Abu Daud, tapi riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Kehasanannya disebut hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu hadis yang sanadnya dhaif, tapi maknanya terkatrol, terangkat baik oleh ayat atau oleh hadis lain yang sahih yang maknanya semakna. Seperti hadis ini ditopang dengan ayat ke-18 dari surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, hanyalah orang-orang beriman kepada Allah. Makanya setiap orang yang terlihat selalu bolak-balik ke masjid dalam sholat yang 5 waktu, saksikan dia orang beriman. Berdasarkan ayat itu juga. Oleh karena itulah walaupun dhaif maka dimasukkan. Ini yang dimaksud dengan hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Maksud, ini banyak orang yang salah paham nih. Oh ini kan umpamanya ada keutamaan sebuah amalan, nih hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Lalu dikatakan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal kan boleh. Ini keliru. Yang dimaksud hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal artinya hadis dhaif tersebut menjelaskan keutamaan sebuah amal yang sudah disyariatkan. Seperti hadis ini. Hadis ini dhaif, tapi boleh dipakai karena untuk menjelaskan keutamaan sebuah amal yang sudah disyariatkan. Seperti berjalan menuju masjid untuk salat disyariatkan enggak? Iya disyariatkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih. Lalu ada hadis dhaif yang menerangkan keutamaan berjalan menuju masjid. Boleh dipakai. Karena memakai hadis ini tidak melahirkan kebid'ahan atau amalan baru. Enggak. Amalan berjalan menuju masjid sudah disyariatkan oleh ayat ataupun hadis yang sahih. Adapun menggunakan hadis dhaif murni sebagai dalil pokok untuk mengamalkan satu amalan, maka ini yang tidak boleh. Umpamanya
Umpamanya, sebagian ulama ada yang menyatakan salat tasbih itu bid'ah. Karena apa? Karena hadis tentang hal ini dhaif. Bahkan sebagian ulama menyatakan maudhu. Seperti Syekh Al-Utsaimin menyatakan hadis ini la aslalahu. Oleh karena itulah maka tidak ada yang namanya salat tasbih. Karena hadis yang mensunahkan ini dhaif. Dan tidak ada ayat atau hadis lain yang sahih yang mensyariatkan salat tasbih. Maka sebagian ulama menyatakan tidak boleh dipakai. Adapun sebagian ulama lain menyatakan hadis ini hasan. Seperti Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Ridwan Jami' Ridwan dalam kitab Tahqiq Minhajul Qasidin menyatakan hadis ini hasan. Maka mereka menyatakan salat tasbih itu sunnah. Karena hadisnya hasan. Bagi yang menyatakan hadis ini dhaif, tidak boleh dipakai. Walhasil sebenarnya para ulama baik yang mensunahkan salat tasbih ataupun yang membid'ahkan berangkat dari prinsip yang sama, yaitu hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk menjadi dalil sebuah amalan. Adapun umpamanya hadis dhaif itu dipakai untuk menjelaskan keutamaan sebuah amalan dan amalan itu sudah disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hadis dhaif itu boleh dipakai. Contohnya hadis yang sedang kita bahas. Nabi SAW menyatakan kalau kalian melihat seorang laki-laki bolak-balik ke masjid, terbiasa selalu datang ke masjid untuk melakukan sholat, saksikan bahwa dia orang beriman. Hadis ini dhaif, tapi boleh dipakai. Karena untuk menjelaskan keutamaan berjalan menuju masjid yang sudah disyariatkan oleh Quran atau hadis lain yang sahih. Ya, demikian penjelasan kita Pak Iqbal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali memanggil antum semua untuk bertanya secara langsung kepada Al Ustaz. Bisa melalui telepon di nomor 022 86862637. Ada? Halo? Sudah putus. Putus. Kami silakan dicoba kembali bagi yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022 86862637. Halo. Kosong berarti. Kita bacakan pertanyaan yang melalui pesan singkat Ustadz dari WA dari seorang ikhwan di Bandung. Ustadz, apakah masih ada rukhsah di kondisi saat ini untuk tidak sholat di masjid berhubung kondisi masjid di saya tidak ketat dalam protokol kesehatannya? Ya, sebut daerah mana ya? Gede Bage tadi. Gede Bage. Baik. Barakallahu fik. Iya, kalau memang ancaman virus corona ini masih membahayakan kita. Karena memang data statistik menunjukkan adanya peningkatan orang-orang yang terpapar, orang-orang yang terkena dengan virus ini. Yang tadinya hijau menjadi merah mendadak, ya. Nah, jadi kalau memang berisiko seperti itu ya ini jadi uzur. Jadi uzur untuk sholat di rumah. Jangankan yang membahayakan nyawa. Virus ini kan membahayakan nyawa. Lebih banyak yang mati orang yang terkena virus daripada yang sembuh. Yang sembuh ada banyak. Tapi data menyatakan lebih banyak yang matinya. Ya. Yang hidup yang sembuh juga, menderitanya ketika perawatan luar biasa. Dengan biaya yang super tinggi gitu ya. Semoga Allah melindungi kita dari musibah wabah ini ya. Dan semoga Allah sesegera mungkin mengangkat. Jadi jangankan yang mengancam nyawa, uzur yang tidak mengancam nyawa saja membolehkan kita sholat di rumah. Contohnya apa? Hujan. Kalau kita hujan ke masjid, terancam nggak nyawa kita akan mati? Tidak, ya. Tebohak-bohak acan. Paling basah bisa diantisipasi dengan payung, dengan jas hujan. Mau ada payung, mau ada jas hujan, boleh tetap di rumah kalau hujan. Dan tidak berdosa. Dan tetap memperoleh pahala sholat berjamaah di masjid seperti biasa. Padahal nggak harus mengancam nyawa. Apalagi ini ancaman nyawa-nyawa. Tidak hanya nyawa kita, nyawa keluarga kita kalau kita kena. Dan ketika kita kena pertama kali, waliyadzubillah, kita kan nggak ngerasa ya.
nggak ada gejala tuh sehari 2 hari. Kita dekat dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kalau orang tua itu ada di rumah kita, dengan cucu kalau cucu itu ada di rumah kita, ya. Ke warung, kemudian dengan tetangga berinteraksi, kena semua. Jadi bukan hanya kita, tapi orang lain, orang-orang terdekat kita. Makanya kalau di satu keluarga ada yang kena, sekeluarga itu diisolasi, terus di swab. Dipastikan apa sudah terpapar atau tidak. Ya. Jadi risikonya nyawa bukan hanya nyawa kita, nyawa keluarga kita, nyawa tetangga kita. Nyawa sahabat-sahabat dekat kita. Maka jelas ini uzur yang lebih kuat daripada sekedar hujan. Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Farra minal mazdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Jadi ayat ada, hadis ada. Maka jelas itu jadi uzur. Kalau memang di suatu daerah zona merah, terus masjidnya tidak ketat, pintunya selalu ditutup sehingga handle pintu itu dipegang oleh setiap orang yang masuk, ya. Hanya didorong saja tidak, karena harus diginikan, diapakan namanya? Dibegitukan, harus dipegang handle pintunya. Tidak ada umpamanya pengukur suhu tubuh, tidak ada hand sanitizer, tidak ada jarak. Berisiko. Jangan sampai kita berargumen dengan takdir. Ya, ada mati takdir. Betul, tapi kita wajib ikhtiar. Ikhtiarnya menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kematian. Makanya Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Binasa atau tidak sudah takdir, tapi wajib berusaha tuh. Wajib ikhtiar. Ya. Oh, Nabi SAW merintahkan rapat kalau sholat nggak boleh renggang. Ya rapat itu dalam kondisi normal. Kalau nggak ada uzur, kalau ada uzur mah ya boleh. Nabi SAW melarang menutup mulut ketika sholat. Hukumnya bukan haram, makruh. Para ulama menyatakan makruh. Iya, kalau dalam kondisi normal. Kalau nggak ada uzur nggak boleh. Kalau ada uzur seperti kita lagi batuk atau lagi hacih-hacih teh, bersin-bersin, flu itu kan virus. Tutup walaupun dalam sholat. Daripada menginfeksi yang lain nanti. Daripada menulari yang lain nanti. Ya. Unta saja yang sakit, ya, yang sehat tidak boleh disatukan dengan unta yang sakit. Ini unta loh, binatang. Apalagi orang. Kalau ada uzur, apa yang tadi dilarang menjadi boleh. Menjadi afdal. Karena ada ya hadis itu betul, sahih riwayat Imam An-Nasai. Bahwa Rasulullah SAW melarang seorang menutup mulutnya di dalam sholatnya. Betul. Tapi dalam kondisi normal. Kalau ada uzur ya boleh. Bahkan harus, daripada menulari yang lain. Jadi si masker ini menyelamatkan kita dari orang lain, menyelamatkan orang lain dari kita. Kalau kita ada virusnya, dengan tertutup oleh ini tersaring. Kalau kita bebas dari virus, orang lain mungkin ada virus, dengan ada ini tersaring. Walaupun dalam sholat. Virus itu tidak memilih, ini orang-orang lagi sholat, jangan menulari dulu. Enggak, virus enggak mikir begitu. Oleh karena itu, lahir fatwa para ulama, masyayikh yang ittifaq dalam ini tentang bolehnya menutup mulut ketika sholat kalau ada uzur seperti ini. Apalagi larangan itu hanya jatuh kepada makruh dan tidak jatuh kepada haram. Jangan sampai nanti dibenturkan, ikut hadis Nabi atau ikut ulama. Emangnya kalau ikut ulama tidak ikut hadis Nabi? Ulama itu lebih faham hadis Nabi SAW tersebut. Hadis-hadis tersebut dalam kondisi normal. Rapat, wajib. Kalau dalam kondisi normal. Wajib membuka mulut ketika sholat. Iya, kalau dalam kondisi normal. Dalam kondisi ada uzur, beda lagi. Kaidah yang diterapkan para ulama lebih faham tentang hal itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Saya bacakan kembali pertanyaan. Maaf. Ada telepon. Ada telepon, kita angkat. Halo. Mati. Kami silakan yang bertanya melalui telepon dicoba kembali yang ada. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja. Barakallahu fiik Pak Ustaz. Fika barakallah. Dari siapa di mana Mau Bapak? tanya di baru bisa masuk. Pak Jaja Subang. Bukan. Ini mau tanya Pak Ustaz soal ini, soal hutang gitu. Mangga. Soalnya dulu banyak-banyak yang ngutang ke saya gitu. Sampai sekarang belum dibayar gitu. Ya, terus? Terus yang itu tuh ditagih kadang-kadang kan ya cuma inilah mungkin niatnya nggak bayar gitu. Bagaimana sikap kita gitu, Ustaz gitu. Baik. Aturun barakallahu fiik Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fika barakallah sami-sami Pak Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita yang mengutangi orang lain? Orang lain berhutang kepada kita. Pertama, memberi hutang kepada orang itu sedekah. Selama orang itu belum bayar hutangnya, selama itu kita dapat pahala. Biarkan selama mungkin, biar pahala ngalir terus. Ya, itu pertama. Kedua, lihat. Kalau orang yang berhutang kepada kita itu betul-betul tidak mampu membayar. Dulu waktu ngutangnya juga dalam kondisi yang memang darurat. Emergensi gitu, urgen banget. Kita kasih. Setiap kita mau tagih, aduh jangankan bayar hutang untuk makan sehari-hari aja nggak ada. Dia pengangguran gitu ya. Keluarganya juga tidak ternafkahi. Dan nggak kebayang. Bagaimana cara dia membayar hutang? Sudah lunaskan. Sedekahkan. Bebaskan. Apa manfaatnya? Manfaatnya dosa kita terampuni. Nanti Allah Azza wa Jalla nanti akan bebaskan kita dari azab insyaAllah. Itu sedekah. Beritahukan kepada dia nggak? Beritahukan. Kalau nggak diberitahu dia nggak tahu nanti beban terus. Kita bilang, udah kamu nggak jangan pikir lagi hutang. Saya anggap lunas sedekah. Itu bisa nangis itu. Itu nanti malam dia bangun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mendoakan kebaikan untuk kita. Ya Allah itu orang baik banget ya Allah. Limpahkan rizki yang lebih banyak kepada dia. Berikan barokahnya, sehatkan dia dan keluarganya. Ampuni dosa-dosanya. Selamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Itu menggedor pintu langit itu doanya. Jadi hutang dia ke kita nggak seberapa, nanti Allah bukakan pintu rizki yang lebih melimpah dari jalan yang lain. Karena doa dia. Kalau dia betul orang-orang yang tidak punya. Selama dia berhutang kita dapat pahala selama belum bayar. Dan apabila kita bebaskan karena kondisinya memang demikian. Maka dosa kita diampuni. Insya Allah akan membebaskan kita dari azab. Tapi kalau ada orang yang sebenarnya dia mampu. Tapi karakternya aja. Sayang uangnya itu dipakai untuk membayar hutang. Lebih baik untuk kepentingan dirinya. Apalagi ngutangnya juga dulu bukan karena nggak punya, tapi karena dia punya simpanan tabungan atau ada aset yang bisa dijual. Tapi sayang, menggunakan teman pinjam dulu lah, nanti dibayar. Begitu, nggak dibayar, padahal dia punya. Tagih yang kayak gitu mah. Ingatkan saja, kamu punya hutang, nggak punya itu jual aset. Motor ada berapa itu, jual sebagian. Tanah ada berapa, jual sebagian. Umpah hutangnya 1 juta, 2 juta, 5 juta, dia mobilnya ada berapa, motornya ada berapa, rumahnya ada banyak, gitu ya, tabungannya banyak. Tagih yang kayak begitu. Dan bila tidak membayar juga para mampu karena karakter, dia menunda-nunda pembayaran hutang. Pertama, menunda pembayaran hutang para mampu itu kezaliman. Mutilul ghina zulmun, kata Nabi SAW. Orang yang menunda-nunda pembayar hutang padahal dia mampu, itu kezaliman. Dosa terus dia. Kedua, bila bisa dipidanakan, pidanakan. Untuk apa? Memberi efek jera. Sebab ada orang yang karakternya begitu, pinjam ke sini ya, dengan niat untuk tidak untuk dibayar. Pinjam itu cuma basa-basi dari minta nggak berani, pinjam nanti dibayar. Padahal niatnya nggak dibayar. Pinjam lagi ke orang, begitu terus.
Sudah semua orang dipinjami, balik lagi ke yang terpinjam lagi, nanti dibayar dengan yang dulu. Oh, masih ingat yang dulu punya hutang. Sampai matinya nggak terbayar. Ada tuh orang yang ke saya begitu tuh. Lagi kembang kempis kita pinjam karena untuk yang sakit kasihan dikasih. Pleng, setiap ketemu tebasa tecarita. Ya. Pas dia jual tanah punya uang ratusan juta di Arab apa di Arab teh. Ditunggu-tunggu bayar enggak juga gitu. Sampai uangnya habis, suatu saat datang lagi pinjam lagi, nanti dibayar sekalian dengan yang 12 tahun yang lalu. Oh, masih ingat ternyata dia 12 tahun yang lalu. Masih ingat. Kemarin waktu jual tanah kemana itu? Ada yang sampai matinya itu orang nggak bayar. Ya kalau sudah mati begitu sudah sedekahkan. Kasihan dia diadab di alam kubur. Ya. Kalau tidak memungkinkan ditagih ke ahli warisnya, ya udah bebaskan. Jadi sedekah bagi kita. Jadi bagi orang yang mampu, tagih terus. Menagihnya bukan karena tanda benci tapi tanda sayang biar dia selamat dari azab. Menagihnya adalah ta'awun al-bir wa taqwa. Tapi butuh mental ya. Biasanya orang yang berhutang lebih galak tuh daripada yang nagihnya tuh. Baru kalau kita sewa debt collector baru ciut dia gitu ya. Kalau enggak, aduh susah ditagihnya ya. Jadi Pak Jaja kalau umpamanya ada yang mampu tagih. Kalau nggak lapor, itu makanya tanda bukti pinjam meminjam jangan secara lisan. Ada tanda bukti ya. Bila perlu di atas materai tanda tangan ada saksi. Kalau dia nggak bayar juga perlu mampu kepolisikan. Bisa nggak diadukan? Bisa gitu ya. Untuk memberi apa? Efek jerak kepada dia. Supaya dia nggak begitu-begitu lagi. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir dari pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum. Ada kepala keluarga yang sering ke masjid. Pikir saya beruntung bagi laki-laki ke masjid bisa menambah keimanan dengan bertemu muslim lain dan dapat ceramah dan khutbah dari Ustadz. Namun jarang sekali menyampaikan kepada keluarga, juga seringkali membantah berita hari akhir. Apakah ada yang salah dari kebiasaannya sholat ke masjid atau karena lingkungan masjidnya? Apakah Allah perkenankan kebaikan baginya, Ustadz? Barakallahu fiik. Orang rajin ke masjid tapi nggak percaya kepada berita hari akhir gitu. Berita hari akhir. Mungkin ke masjid sholat tapi tidak ikut ceramah ya. Atau ikut ceramah tapi malawung, ngobrol, mengganggu ya. Nggak masuk. Tapi itu agak mending loh. Kalau dia tidak ke masjid kondisi bisa lebih parah daripada yang sekarang. Masih agak mending itu ke masjid. Untung tuh orang itu ke masjid. Kalau nggak ke masjid bisa lebih nyebelin tuh orang. Bisa lebih parah dari kondisi sekarang. Syukuri dia ke masjid. Paling nanti diluruskan apa yang keliru dari kepergian ke masjid. Kepergian ke masjid dipastikan nggak keliru, nggak salah. Mungkin lihat ketika di masjidnya gimana. Ya, apakah ketika di masjidnya ngobrol, kalau ketika ngaji atau hanya brushing gitu. Ketika ngaji, kalau memang dia suka ke pengajian. Ya. Sebab aneh kalau orang umpamanya suka ngaji ke masjid tapi nggak percaya kepada berita hari akhir, aneh. Padahal di pengajian pasti dibahas masalah wajibnya beriman kepada hari akhir dengan berita-berita yang bersumber dari Quran Sunnah. Mungkin kalau yang dimaksud nggak percaya kepada berita hari akhir, kalau berita itu tidak berdasarkan Quran Sunnah. Seperti contoh siapa orang yang berkurban tapi ngambil kepalanya, maka dia akan menunggang kambing yang tak berkepala. Nggak percaya sama. Memang betul itu mah nggak boleh dipercaya karena nggak ada berita, nggak ada hadis yang sahih tentang masalah itu. Siapa orang umpamanya yang berkurban, maka setiap bulu dari hewan kurbannya akan menjadi kambing sebanyak itu di akhirat. Nggak percaya saya. Itu mah boleh karena memang hadis tentang hal itu tidak benar. La selalahu, tidak ada asalnya ya. Jadi kalau tidak percaya kepada berita hari akhir itu adalah yang tidak didasarkan kepada Quran dan Sunnah, ya betul begitu. Tapi kalau ada ayatnya, ada hadisnya dan hadisnya sahih lalu tidak percaya, ini berbahaya. Tapi wajib disyukuri kepergian dia ke masjid yang rajin ya.
Untung dia masih ke masjid. Sehingga tidak terlalu parah. Kalau dia tidak ke masjid, bisa lebih parah daripada itu, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua yang sangat bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan dan juga kesehatan bagi Ustaz dan keluarga. Kami juga mengaturkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan kepada antum semua, para pendengar dan juga pemirsa atas kebersamaan kita dalam kajian kita di pagi hari ini. Dan kami mohon maaf tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa kami angkat dikarenakan keterbatasan waktu. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan berinteraksi kembali, bertanya jawab dengan Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Sebelum undur diri kami sampaikan informasi kajian insya Allah untuk hari Senin besok mulai pukul 5 pagi atau ba'da salat subuh akan diselenggarakan juga kajian pembahasan kitab Ushul Tsalatsah bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala, dan nanti insyaallah dilanjutkan pada pukul 8 paginya juga sampai dengan selesai akan ada pembahasan kitab Ad-Da'wa wa Dawa. Antum bisa mengikuti di Tarbiyah Sunnah Channel maupun juga di Radio Tarbiyah Sunnah di 1476 AM serta juga di radio-radio dan TV-TV sunnah lain yang ikut bersama kajian bersama, siaran bersama di gelombang ataupun di channelnya masing-masing. Insyaallah kami berpesan kepada antum semua, perkuat iman dan imun antum dalam menghadapi wabah COVID ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan kesehatan bagi kita semua. Kami undur diri dengan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.